Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Sokapardini, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Prodi Bimbingan dan Konseling, Angkatan keempat tahun 2021. Saya akan melaksanakan uji kinerja bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok dengan topik cerdas bermedia sosial. Jumlah peserta didik sebanyak 8 siswa, tanggal pelaksanaan Sabtu 4 Desember 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Terima kasih Ibu ucapkan sama kalian karena kalian sudah bersedia hadir untuk melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini. Baiklah, Ibu akan ngecek kehadiran dulu. Siapa saja yang hadir? 8 orang cukup? Bu. Jadi semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses hingga akhir kegiatan nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silakan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Nur. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, saya Yun Ramita dari 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Nawati dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Eni Astuti dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Dicinta Vegatami dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Cetri Kasatri dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Juni dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Yayu Istinasari dari kelas 12 IPS 2. Baik, terima kasih. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok ini adalah satu bimbingan layanan yang diberikan konselor kepada konselinya untuk membahas satu masalah atau satu fenomena yang sedang terjadi. Dan pada hari ini topik kita adalah cerdas bermedia sosial. Dan kebetulan pada hari ini yang datang hanya 8 orang siswa peserta didik. Jadi nanti kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke tahap inti, biar suasananya agak cair dan kalian semangat, kita akan melakukan satu permainan atau ice breaking untuk mengasah konsentrasi kalian ya. Sekarang berdiri semuanya. Sudah siap? Siap. Nanti Ibu akan menunjuk hidung, telinga, kemudian mata, hidung, telinga, mata, hidung, telinga. Kemudian dengan menggunakan jari kalian apa yang Ibu katakan, kalian tunjuk ke bagian itu. Misalnya Ibu bilang mata, kalian otomatis mata, hidung, telinga, sampai akhir. Nanti pasti akan ada yang terlewatkan atau salah. Mata fokus ke Ibu, tapi tangan kalian konsentrasi ke ucapan Ibu. Oke? Siap? Siap. Mata, hidung, telinga. Mata, hidung, telinga. Mata fokus ke Ibu ya. Mata, telinga, hidung. Mata, telinga. Ada yang salah? Hidung. Mata, hidung. Ada yang salah? Telinga. Mata, hidung, telinga. Mata, telinga, hidung. Hidung, telinga, mata. Konsentrasinya berapa? Sekali lagi ya. Sekali lagi.
mata, hidung, telinga. 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 Oke, berarti konsentrasi. Baik anak-anak, beberapa minggu yang lalu mungkin kalian sudah dengar berita di infotainment, media sosial, media elektronik dan lain sebagainya tentang berita yang sangat viral, yaitu tentang meninggalnya siapa namanya artis Vanessa Angel bersama suaminya yang terjadi akibat kecelakaan. Video yang beredar itu sangat cepat sekali tersebar di media sosial, baik itu Facebook, YouTube, kemudian media elektronik dan lain sebagainya. Nah, dari video viral itu ada yang menampilkan posisi mereka pada saat selesai terjadi kejadian, mereka sudah meninggal, mereka lagi terlantar di jalan, kemudian bagaimana keadaan anaknya, keadaan pembantunya, sampai yang sopir yang mengendarai itu, dan itu terlihat jelas di aplikasi yang bisa kita lihat, yaitu misalnya Facebook, YouTube, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, dari kejadian atau video yang dibagikan itu, ada juga oknum yang mengambil kesempatan atau mencari keuntungan dari hal tersebut. Ada yang menambahkan berita, misalnya kejadian itu terjadi bla bla bla, padahal yang sebenarnya mungkin tidak seperti itu. Nah, kaitannya dengan topik kita pada hari ini, yaitu cerdas bermedia sosial. Kenapa Ibu mengambil topik ini? Karena dari kejadian ini, kejadian yang sangat viral ini, kejadiannya mungkin terjadi itu sekitar jam berapa? Jam siang ya, pada waktu siang, dan mungkin 5 menit setelah itu kejadian itu sudah viral di media sosial. Di mana-mana itu orang sudah bisa lihat kejadiannya seperti apa, kronologinya seperti apa. Walaupun mungkin yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijak dalam menggunakan media sosial. Kegiatan kita pada hari ini yaitu bimbingan kelompok. Jadi di dalam bimbingan kelompok, Ibu sebagai konselor di sini menjadi pemimpin kelompok, dan kalian ini namanya anggota kelompok. Jadi anggota kelompok ini ada 8 orang. Kemudian dibagi lagi menjadi kelompok kecil. Jadi ada 4 kelompok. Nanti ada Nur, Yuyun, Erna, sama Eni. Kemudian ada Yayu, ada Juni, ada Cetri, sama Cinta. Jadi itu ada 2 kelompok, 1 kelompok Nur dan 1 kelompok Yayu. Seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini ada asasnya. Ada asas, yang pertama ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan. Kalian harus bisa menjadi peserta didik yang terbuka dan sukarela dulu. Kalian harus sukarela mengikuti bimbingan kelompok ini. Kemudian ada asas keterbukaan. Kalian dengan terbuka menjelaskan atau mengutarakan apa yang ada di pikiran kalian. Bimbingan kelompok siap ya. Baik, tadi Ibu udah membagi kelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti anggota kelompok akan Ibu kasih materi dulu, kemudian nanti Ibu kasih tugas, dan tugasnya kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ini Ibu punya PowerPoint, jadi Ibu akan menjelaskan dulu materi kita pada hari ini, yaitu bimbingan kelompok tentang cerdas bermedia sosial. Tujuan umumnya yaitu peserta didik mampu menentukan penggunaan media sosial dengan baik. Kemudian tujuan khususnya, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak dan hal kurang tepat dalam penggunaan media sosial. Kemudian peserta didik mampu membandingkan dampak dan hal yang kurang tepat dalam penggunaan media sosial. Kemudian peserta didik mampu menggunakan media sosial dengan tepat. Mungkin kalian sudah punya semua punya semua handphone kan?
Punya. Kira-kira di handphone kalian punya aplikasi apa saja? Media sosial apa saja? YouTube, terus TikTok, terus Instagram, WA, terus apa lagi? Yang di Facebook namanya Messenger punya? Nah, terus apa lagi? Telegram ada? Ada. Jadi banyak sekali aplikasi media sosial yang bisa kita install di gadget atau HP kita. Ada tadi Facebook, YouTube, kemudian aplikasi TikTok, terus apa lagi? Instagram, Messenger, Telegram, dan masih banyak lagi ya aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa kalian download dan kalian gunakan. Kemudian ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kalian. Ya, kira-kira kalau sehari saja kalian tanpa medsos, bisa atau enggak? Enggak bisa. Misalnya, apakah setiap hari bangun tidur kalian ngapain aja? Cek HP dulu bangun tidur, atau mandi dulu, terus beresin tempat tidur, mandi, sarapan, baru ngecek HP, ngecek medsos, atau apa dulu? Cek HP dulu. Baru beresin tempat tidur, baru pergi mandi. Jadi memang sebenarnya bukan kalian saja, semua orang sepertinya seperti itu. Yang pertama kita lihat jam pasti ya. Udah lihat jam, kita lihat notif dulu nih. Apa notifikasi di HP kita, ada WA atau apa, ada Messenger dan lain sebagainya. Itu. Jadi kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya media sosial, apapun itu, mau itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Ya. Kemudian manfaat media sosial ini banyak sekali. Salah satu manfaatnya yaitu adalah sebagai konektivitas. Jadi dengan menggunakan media sosial berarti kita sudah punya koneksi. Kita jadi tahu, kita jadi punya banyak teman. Dari Facebook saja, di Facebook maksimal temannya ada berapa? Ada 5.000. Ada 5.000 maksimal teman yang bisa kita jalani dalam aplikasi Facebook. Begitu juga dengan Instagram lebih banyak lagi yang mengikuti, ya kan? Nah, dari situ berarti kita sudah punya koneksi. Kita bisa bersilaturahmi dengan orang di seluruh dunia, bukan hanya di sekolah. Kalau di sekolah ya paling kita di kelas sama adik kelas atau kakak kelas. Tapi kalau di aplikasi kita bisa berteman. Misalnya kita punya saudara kita yang tidak pernah kita temui di Jawa misalnya, kita nggak pernah ketemu, tapi kita punya aplikasi Facebook, kita berteman di Facebook. Itu namanya konektivitas ya. Kemudian untuk pendidikan, ya, pendidikan bisa aplikasi Facebook digunakan untuk pendidikan, YouTube bisa. Kemudian ada lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi banyak sekali manfaat. Kemudian untuk sarana promosi biasanya, kalau jualan online biasanya kita di Facebook, kemudian di Instagram, ya kan, kita juga yang mau pesan order silahkan. Nah itu. Kemudian di aplikasi ada lagi aplikasi. Jadi bukan hanya Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube, tapi aplikasi-aplikasi lain, misalnya aplikasi shopping, misalnya ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia dan lain sebagainya. Dan itu kalian bisa belanja kebutuhan kalian dan kalian bisa bayar setelah barangnya datang. Jadi banyak sekali manfaat dari aplikasi media sosial yang kita punya. Salah satunya misalnya kita mau belanja jadi lebih ringkas. Kemudian untuk pendidikan, apapun yang kita cari itu ada semua, ya. Itu. Selain ada manfaatnya, aplikasi media sosial ini ada juga dampak negatifnya atau namanya. Jadi banyak kejadian pacarannya lewat HP. Di HP wajahnya cakep, ganteng, putih, tinggi, terus tajir, pakai motor keren, mobil keren. Udah pacaran 1 tahun. Ayo kita ketemu di sana, nanti kita jalan-jalan. Pas ketemu ternyata keadaannya adalah berbalik 360 derajat. Iya kan? Jadi berbalik. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya. Setelah ketemu nanti apa? Kejadiannya kita diculik, kemudian bisa juga kita dieksploitasi, kita dijual.
Bisa seperti itu. Banyak kalian biasanya menemukan melihat berita di TV, biasanya seperti itu, berangkat sama pacarnya kemudian gak pulang-pulang selama 1 minggu. Ya, kenapa? Karena kenalannya lewat Facebook, pacaran di Facebook misalnya. Kemudian juga yang ada saat kita menggunakan media sosial. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media sosial. Yang pertama, kebutuhan. Aplikasi media sosial yang kalian punya itu kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian seorang pelajar, jadi dibutuhkannya hanya di ranah itu saja. Tidak usah mengupload video-video kurang pantas atau membuat berita hoax atau lainnya. Misalnya di YouTube juga, kalian bisa membuat karya inovasi, misalnya membuat cara belajar kayak gini, kita lagi belajar kita upload di YouTube. Nah itu boleh, itu penggunaan aplikasi atau media sosialnya ke arah yang positif. Kemudian resiko, kalian harus tahu resiko dari menggunakan satu media sosial. Kalau tadi kalian biasa menggunakan Facebook, YouTube atau TikTok, itu kalian harus tahu resikonya apa nanti. Jadi jangan sampai kalian hanya menggunakan saja tapi kalian tidak tahu resikonya apa, ya. Kemudian cara menggunakan aplikasi sosial media itu yang bijak. Yang pertama, jangan asal posting konten. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa kita nggak boleh asal posting apa yang kita mau, kemudian tanpa kita tahu akibatnya apa. Kemudian tidak perlu detail. Kadang sering kan kita lihat aku alone in home misalnya. Kemudian aku ditinggal ayah sama ibuku 1 minggu misalnya. Kemudian di rumahku mati lampu, nggak ada charger dan lain sebagainya. Jadi ketika ada orang yang berniat jahat dan mereka tahu semua kegiatan kalian karena postingan baru, terus apa yang Anda pikirkan? Nah, apa yang Anda pikirkan? Ketika kalian memikirkan misalnya pacarnya dia jahat atau aku sedang putus, aku sedang rindu dan lain sebagainya kan, bla 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 bla. Nah, jadi ada orang yang ingin berniat buruk kepada kalian, jadi mereka tahu misalnya ada yang menyuri, dia tahu kalian di rumah sendiri. Nah, itu harus betul-betul diingat. Jadi tidak usah detail memberikan informasi. Kemudian jaga etika. Ketika kita menyampaikan sesuatu, maka kita harus punya etika. Misalnya jangan berkata kasar saat menggunakan media sosial. Biasanya kalau kita lagi benci sama seseorang, mulai kata-katanya keluar kasar, inilah itulah. Jadi nanti ketika ada orang percaya kepada apa yang orang katakan dan apa yang orang inginkan dari kita, ya, itu adalah sedikit informasi atau materi yang bisa Ibu sampaikan sama kalian. Jadi sejatinya postingan apapun di media sosial itu merupakan hak kita. Kita mau posting apa itu hak kita. Tapi ketika kita memposting itu kita harus tahu dulu postingan ini kebutuhannya untuk apa. Kemudian dampaknya bagi kita dan orang lain itu baik atau tidak. Kemudian resiko yang akan kita hadapi nanti apa, seperti itu, ya. Ini Ibu punya satu video animasi dari layanan masyarakat. Kalian silahkan lihat videonya, kalian baca benar-benar. Kemudian materi yang ada di video kalian catat poin-poin pentingnya. Nanti kita akan melakukan curah pendapat atau brainstorming, ya. Silahkan videonya dilihat dulu.
sekarang Ibu tadi sudah memberikan lembaran kertas untuk tugas kalian. Nah, dari tugas itu kan ada 3 gambar aplikasi. Ada 3 gambar aplikasi ini. Kalian bersama kelompok kalian silahkan mengidentifikasi penggunaan dari aplikasi media sosial yang ada di gambar tersebut. Misalnya ini ada Facebook, ada YouTube, dan ada TikTok. Nah, ketiga media sosial ini kalian identifikasi berdasarkan kalian menggunakannya berdasarkan kebutuhan kalian, kemudian tanggung jawab kalian dan resiko, serta aplikasi ini kalian gunakan biasanya untuk hal apa. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, kemudian nanti kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, baik. Sekarang silahkan dikerjakan. Yuyun apa tadi? YouTube. Kalau YouTube tuh dia biasanya khusus ke video konten. Kalau TikTok biasanya videonya lebih singkat kan? Cuma berapa menggunakannya. Itu tidak mampu masuk kalau itu. Tidak mampu. Yang membantu peserta. Ini resiko. Tanggung jawabnya tadi yang aku bilang. Tanggung jawab menggunakan TikTok. Jangan mengupload video sembarangan. Udah? Jangan mengupload video sembarangan. Katanya tadi jangan mengupload. Betul di situ. Dulu nanti anggota. Jangan mengupload video. Ya kan itu kalau mengupload video. Jangan mengupload video sembarangan di TikTok. Gunakan TikTok sesuai kebutuhan. Ya dong. Kebutuhannya di TikTok kan nggak cuma video kayak gitu doang. Ada tutorial masak, bikin kue, tutorial pakai hijab, Kan banyak. berpakaian, outfit. TikTok. Itu belum. Ya iya di sini kan. Berarti di semua ini baca kan dari ada di Iya. Udah belum? Berapa menit ini Nabi diskusinya nih? Ini baru jalan. Baik, karena waktunya sudah habis, sekarang Ibu minta per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Jadi nanti kita akan melakukan verifikasi hasil brainstorming atau curah pendapat kalian dari diskusi tadi. Ibu mulai dari kelompok Yayu dulu, boleh? Boleh. Silakan Yayu dulu. Penggunaan Facebook, cari informasi untuk mencari mempromosi suatu barang yang akan dijual. Terus YouTube, kebutuhan konten mencari informasi yang lagi viral. TikTok, kebutuhan
apabila kita memposting video yang tidak wajar. Udah. Sekarang Juni. Kebutuhan dalam penggunaan YouTube. Saya dan mungkin jutaan penggunaan lainnya menjadikan YouTube sebagai pilihan media untuk mencari berbagai informasi dan hiburan yang sesuai dengan selera dan keinginan kita. Tanggung jawab dalam penggunaan YouTube, kita harus berhati-hati dalam memposting. Karena apa yang kita posting itu kita tidak tahu akibatnya apa. Resikonya biasa terjadi ketika anak menonton YouTube sambil terus-menerus, maka kesehatannya akan menurun. Udah. Silakan Ketri. Penggunaan Facebook. Kebutuhan Facebook untuk mencari informasi dan untuk mempromosi suatu barang atau berbagai hal, dan kita juga bisa mencurahkan isi hati. Tanggung jawab penggunaan Facebook harus berhati-hati dalam menggunakan atau memposting sesuatu, karena tidak 1-2 orang yang melihatnya, melainkan ribuan orang. Jadi bijaklah dalam bersosial media. Resiko penggunaan Facebook dapat mengurangi motivasi dan mungkin merusak keterampilan komunikasi. Baik, terima kasih. Silakan Cinta. Penggunaan dalam kebutuhan TikTok untuk menghibur diri sendiri. Tanggung jawab penggunaan TikTok dapat dijadikan sarana hiburan. Tujuannya untuk menunjukkan bakat, eksistensi diri. Risiko penggunaan TikTok apabila kita memposting video yang tidak wajar, TikTok bisa juga mengalami viral dan memalukan diri sendiri. Oke, sekarang giliran kelompok Eni dulu ya. Silakan Eni. Penggunaan aplikasi media sosial Facebook, TikTok, dan YouTube. Facebook membagikan informasi terkini. TikTok untuk mengekspresikan diri, sarana hiburan dan mengeluarkan skill yang dimiliki. YouTube menghilangkan rasa bosan dengan melihat video-video yang ada di YouTube. Silakan Erna. Penggunaan dari TikTok. Kebutuhannya itu TikTok itu untuk menghibur diri sendiri dan bisa juga mengupload video kegiatan seperti lagi belajar dan lain-lain. Tanggung jawabnya itu apabila kita memposting video yang tidak wajar di TikTok bisa juga mengalami viral dan memalukan diri sendiri dan memalukan kedua orang tua. Tanggung jawabnya itu resikonya jangan mengupload video sembarangan di TikTok, gunakan TikTok sewajarnya saja. Oke, silakan. Terima kasih. Lanjut Yuyun. Penggunaan aplikasi YouTube. Saya menggunakan YouTube saat ini mencari inspirasi yang kreatif, misalnya tutorial video edukatif. Tanggung jawab dalam menggunakan YouTube, jangan hujat orang yang bikin video inspirasi edukatif jikalau kita tidak suka. Resiko menggunakan YouTube itu banyak video yang tidak baik. YouTube juga bisa bikin candu si penonton atau pengguna. Di YouTube juga banyak video tidak jadi ganggu. Jangan mudah percaya dan adanya video yang sudah dibikin. Oke, lanjut Nur. Bagaimana cara menggunakan media sosial berdasarkan kebutuhan? Di sini saya akan menjelaskan tentang media sosial Facebook. Kebutuhannya, di aplikasi Facebook kita bisa belanja online. Terus di aplikasi itu saya bisa melihat berita yang lebih terbaru yang disebarkan oleh orang yang main aplikasi Facebook. Bisa tahu kabar dari saudara yang jauh dengan melihat postingannya. Tanggung jawab, saya akan hati-hati dalam menggunakan aplikasi dan mengupload yang baik-baik, tidak menulis kata-kata kasar dan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Resikonya membuat kita kecanduan. Jika kita membuat status dan ada yang tersinggung, maka orang banyak yang benci dan tidak suka pada kita. Dan kita bakalan lebih sering bangun kesiangan karena kita malam-malamnya lebih sering megang HP. Baik sekali. Hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi itu berkaitan dengan kebutuhan, kemudian berkaitan dengan tanggung jawab, dan berkaitan dengan resiko penggunaan media sosial. Ada 3 media sosial yang kita bahas tadi, yaitu ada Facebook, kemudian ada TikTok,
dan TikTok itu apa? Ada yang misalnya untuk belanja online, misalnya dia bisa belanja, kemudian bisa memposting bahan belanjaannya apa, kemudian nanti ada yang pesan. Kemudian di aplikasi YouTube, ada yang menggunakan aplikasi YouTube untuk mencari informasi yang baik, misalnya cari bahan pembelajaran, kemudian menggunakan aplikasi YouTube itu untuk mencari tutorial. Banyak sekali kan di YouTube, ada tutorial hijab, tutorial masak misalnya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan aplikasi TikTok. Jadi aplikasi TikTok ini bisa jadi sarana inovatif juga. Misalnya kalian memposting cara berhijab, misalnya tutorial hijab, itu bisa kalian posting di aplikasi TikTok. Mungkin videonya yang menginspirasi, jadi bukan hanya joget-joget aja. Mungkin dampaknya kurang baik, tapi carilah ketika kalian menggunakan aplikasi itu yang dampaknya baik atau positif bagi kalian sendiri dan semua orang yang menontonnya. Jadi ketika kalian menggunakan aplikasi, maka kalian harus bijak, kalian harus tahu kebutuhan kalian apa, kemudian kalian harus tahu tanggung jawab kalian menggunakan aplikasi atau media sosial tersebut apa, dan kalian harus tahu resikonya. Di awal Ibu sudah bilang tadi resikonya apa saja, kemudian tanggung jawab yang harus kalian lakukan, kemudian kebutuhannya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Karena kalian sudah mengikuti bimbingan kelompok ini dengan sangat baik, kita sudah berada di akhir kegiatan, yaitu kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Ibu berharap kegiatan kita pada hari ini ada manfaatnya, kemudian ada sesuatu atau informasi yang bisa kalian ambil dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Ketika bimbingan kelompok ini nanti dirasa kurang efektif hasilnya, maka kita akan melakukan lagi konseling, namanya konseling kelompok. Jadi kita akan membentuk kelas yang lebih kecil lagi, nanti kita bikin dan kita bahas secara bersama-sama. Kemudian Ibu punya lembar evaluasi proses dan hasil. Jadi nanti Ibu minta tolong kalian diisi dulu lembaran ini. Setelah kita mengakhiri kegiatan ini, kalian isi dulu, kemudian nanti kalian kumpulkan lagi dengan Ibu, ya. Karena kegiatan kita pada siang hari ini kita buka dengan doa, maka kita harus tutup dengan doa karena acara kita atau kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah kalian berikan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Semoga nanti kalian pulang sehat, selamat sampai di rumah masing-masing, dan besok bisa melanjutkan kegiatan dan beraktivitas kembali. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi dulu. Hasil. 1, 2, 3, 4, 1, tanggal 4 hari Sabtu. Cerdas bermedia sosial. Materinya cerdas bermedia sosial. Cerdas bermedia sosial. Tiga empat kalau misalnya 1, kalau sangat sesuai, kalau 2 sesuai, kalau 3 cukup, kalau 2 cukup, kalau 1 kurang. Jadi silahkan kalian isi menurut perasaan kalian.